Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan terang-terangan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu banyak bangsawan dan pembesar Quraisy yang masuk Islam. Namun demikian, mereka dalam mengerjakan syariat Islam, mengerjakan sholat masih dalam sembunyi-sembunyi, khawatir akan mendapat ancaman dan gangguan dari kalangan Quraisy yang masih kafir. Sesudah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah dari Allah untuk menyebarkan Islam atau berdakwah secara terang-terangan, sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasta' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ayat di atas adalah merupakan perintah bagi Nabi untuk menyampaikan risalah Islam secara terang-terangan, untuk menyampaikan perkara yang hak dan yang batil. Yang hak adalah yang benar, harus diikuti, dilaksanakan, dan perkara yang batil harus dijauhi. Maka sebagai langkah perwujudan dakwah terang-terangan ini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa dan menyeru kaum beliau, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai suku-suku Quraisy. Bahkan orang-orang yang tidak sempat keluar pada waktu itu mengutus orang lain untuk ikut mendengarkan berita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sudah berkumpul, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kamu membenarkan aku tentang apa-apa yang aku kabarkan kepada kalian? Mereka semua menjawab, ya. Tidak pernah kami dapati engkau berdusta wahai Muhammad, dari sejak masa kecilmu sampai sekarang. Maka selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lepaskanlah diri kamu dari siksaan api neraka, yakni lepaskanlah dan tinggalkanlah kalian menyembah patung dan berhala, dan sembahlah Allah. Sesungguhnya aku seorang pengancam azab yang pedih kepada kamu. Pada waktu itu Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ikut mendengarkan khutbah itu, menyaut dengan ucapan, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini saja engkau kumpulkan bangsa Quraisy? Lalu Allah menurunkan surat Al-Lahab sebagai balasan dan kutukan Allah atas diri Abu Lahab yang mengecam dan mengutuk Muhammad saat beliau menyampaikan dakwahnya di Bukit Safa. Inilah bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran data lahab, wa mur'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad.
yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia pasti binasa. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa-apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Istri Abu Lahab dikatakan sebagai pembawa kayu bakar dalam ayat di atas karena dia suka mengadu domba, menyebar fitnah. Ia mengatakan kedustaan terhadap Rasulullah SAW dalam perkumpulan kaum ibu. Setelah Allah menurunkan ayat di atas, yaitu fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, sebagai perintah secara terang-terangan di kalangan bangsa Quraisy, maka dilanjutkan dengan turunnya ayat Al-Quran kepada beliau yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat dan rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Ketika Rasulullah SAW menerima ayat di atas, maka beliau mengumpulkan kerabat-kerabat dekatnya dengan mengatakan, sesungguhnya seorang penunjuk tidak akan mendustai keluarganya sendiri. Demi Allah, seandainya aku berdusta kepada manusia, maka aku tidak mendustai kamu. Dan seandainya aku menipu manusia, maka aku tidak akan menipumu. Demi Allah, tiada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu khususnya, dan umumnya kepada seluruh umat manusia. Demi Allah, sesungguhnya kamu sekalian akan mati sebagaimana kamu tidur, dan kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu berjaga, dan sesungguhnya kamu akan dihisab menurut apa yang kamu kerjakan. Amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan amal kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Dan sesungguhnya balasan itu adalah berupa surga selama-lamanya bagi yang mengerjakan kebaikan, atau neraka selama-lamanya bagi yang mengerjakan amal kejahatan. Demikianlah kisah sekilas Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan terang-terangan. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.